Kalau gue mau gue pecat satu manajemen semua loh. Jadi kalau nggak bisa nganggap kita sebagai sebuah tim, sebagai sebuah circle, sebagai sebuah family, nggak usah ada di sini. Ketahuan emosi berarti dia. Enggak, bukan geternya ya? Bukan, enggak sampai geter gitu. Cuma lebih ke ya kenapa mesti pakai kata-kata kasar aja. Karena ya gitu. Ya kan soalnya lu public enemy. Ya gitu lah Pak. Kan lu lagi ganggu duit orang. Musuhnya analis. Iya. Tapi gue mikirnya ya karena mereka mungkin belum nonton selesai aja. Makanya mereka langsung bereaksi kayak begitu. Nonton bisa jadi udah selesai. Ya kan? Tapi ke-trigger gara-gara dibilang, oh TF Point ini mau dihapus gitu kan. Padahal di akhir video dia jelas-jelas dibilang, iya kita pikirin. Kita kasih ulang. Iya kan? Kita kasih duduk permasalahannya apa, kita pikirin penyelesaiannya gimana. Iya, betul. Belum ada kesimpulannya padahal. Betul. Belum ada kesimpulannya. Dihilangkan, nggak ada omongan itu. Betul. Gitu, biar clear. Kita rangkum sekalian. Kita rangkum sekalian nih. Duduk persoalannya, investor khawatir nih. Ya, resah. Ya resah. Kalau yang namanya bisnis, biar gimana pun juga, kalau pengeluarannya kegedean, cost-nya kegedean, bisnisnya nggak sehat. Betul. Ya. Bener kan? Nggak bisa dipertahankan tuh. Namanya bisnis nggak sehat, nggak bisa dipertahankan. Ya. Artinya ada kemungkinan programnya jadi di stop. Betul. Itu kekhawatiran investor. Ya. Bener kan? Betul. Kekhawatiran investor disampaikan nih sama Asun sama Mecil kebetulan. Betul. Tapi bukannya dari sisi manajemen nggak pernah ngomong hal ini ke gua. Manajemen udah sering ngobrol secara internal, cuman nggak ada di video. Iya benar. Iya. DP khawatirnya kayak apa dari tahun lalu? Khawatir banget. Iya. Sama. DP juga bilang, Pak, ini mau lu terusin nih kayak begini. Udah hampir 6 tahun kita jalan programnya. Makanya, cuma kan mulai masuk di tahun lalu lah. Ya. Di fase investor, Ya. tapi kok masih pengeluarannya terlalu besar. Iya. Kan gitu kan. Dan gue cuma bilang, adalah gitu. Seperti Kita biasa. masih kekeh kan. Ya. Itu dia. Jadi ada tuh gue baca-bacain komen tuh. Pecat aja nih Asun sama Mecil gitu kan ya. itu kasar sih, gue juga baca lagi itu. Kalau gue mau gue pecat satu manajemen semua loh. Bener. Karena satu manajemen berpikiran hal yang sama. Iya, semua mikir hal yang sama. Gitu loh. Yang namanya bisnis nggak mungkin nunggu sampai bangkrut baru ditutup. Karena cuma berkaca, jalan atau enggak. Menguntungkan atau enggak. Kalau nggak menguntungkan pasti diudahin. Betul. Dah, itu dasar pemikirannya tuh. Ya kan? Kenapa bisa sampainya dianggap nggak menguntungkan? Ada ketakutan dari investor-investor, ini kayaknya nggak menguntungkan nih. Karena begitu banyak analis-analis yang nggak diminatin sama investor. Betul. Jumlah analis sama yang jumlah analis aktif Ya. sama yang saat ini di subscribe kan jauh. Jauh. Nah, ini langsung nih dari orang yang handle analis-analis top. Ya, betul. khususnya level master, level legend. Iya. Master, level legend. Artinya pengeluaran untuk analis besarnya minta ampun, bener kan? Tapi yang diminatin Belum sebanyak itu. sangat sedikit. Sangat Segmented sedikit. sekali. Berarti perbandingan antara pengeluaran sama pemasukan nggak imbang jauh. Imbang. Ya. Ya. Muncul nggak kekhawatiran itu? Muncul. Gitu. Makanya mah dari manajemen dari tahun lalu udah ngomong sama Bapak. Iya, cuma kan gue bodo amat. Masih udahlah. Makanya kita ngomong dari angle investor. Iya, Ya. aji mumpung ada investor lah Iya, itu sebenarnya. dia. Iya. Jadi kalau teman-teman analis nggak punya kekhawatiran itu, sekarang berpikir hal yang sama. Kalau sampai programnya di stop, lantaran saya hanya berpikir dari sisi bisnis bahwa program ini nggak menguntungkan, programnya di stop, aplikasinya di stop, paniknya sama nggak sama Asun sekarang? Paniknya sama nggak sama investor sekarang? Ini ekosistem yang udah jadi sih. Nah, Iya. jangan bilang nyatanya TF nggak bangkrut. Nyatanya duit Pak Tito masih banyak. Waduh. Itu lucu. Masa iya nunggu saya jatuh miskin baru ditutup? Masa iya nunggu sampai bangkrut ditutup? Pemikiran Nggak mungkin. Harus juga nggak mungkin ngorbanin semua duitnya. Itu dia. Makanya. Iya. Gitu loh, ini kita lurusin dulu nih. Iya. Duduk permasalahannya ada di analis-analis yang dianggap membahayakan. Ya. Terlalu roller coaster ya. Iya, Terlalu roller agresif. coaster. Tapi ngasih contoh akhirnya Ya. ke analis-analis yang lain. Tuh. Kalau ngomong channel itu kan salah satunya mungkin teman-teman pada tahu deh. Gold Killer. Wih, sebut merek. Gimana nggak sebut merek? Sering kontak Pak. Oh, dari hati nih kalau Dari ini. hati nih dia. Udah bertahun-tahun kontekan ya? Nggak bertahun-tahun dari tahun lalu. Iya, tahun lalu.
Karena kan sempat dipromot tuh. Ya. Banyak nih yang subscribe. Ya, ngedrop lah ya. Ngedrop, demam panggung segala macam turun nih. Sempat ngobrol. Pak, gimana ya cara naikin subscriber lagi? Saya cuma bilang fokus portofolionya, Pak. Oke, lu udah pesenin. Udah ngomong portofolio sama saya juga ngingetin jumlah sinyal. Itu udah saya tekanin banget. Bahkan saya pernah di meeting manajemen juga saya minta fitur kan. Soal jumlah sinyal ini visible sama para analis. Oke. Biar mereka bisa lihat. Langsung lihat. Saya bulan ini udah posting 100 sinyal nih. Oke. Ini biar jadi alert nih buat mereka nih. Makanya saya request itu. Ngobrol sama gold killernya, ngobrol lah. Saling dia minta masukan, saya kasih tahu, oke selesai. Ya. Bulan depan tetap aja kejadian. Diulangin lagi. Apalagi di bulan ini kan. Udah ke suspend, Pak. Oh, kalau bulan ini gue tahu. Udah ke suspend. Bulan ini gue tahu karena ada satu temen. Kebetulan temen gue langsung nih. Subscribe. Nggak sampai subscribe. Oke. Baru ngeker. Oh, mantap. Baru ngeker. Gue udah bilang, Tok, gue baru mau cobain aplikasi lu. Nah, ya kan? Gue naksir nih yang ini nih. Wah, mantep nih profitnya nih. Bulan kemarin tuh gede banget itu. Siapa namanya? Gold Killer. Udah jangan. Langsung gue gitu. Iya, iyalah. Tapi bagus sih profitnya gede. Udah jangan. Iya. Udah kan? Hari pertama di bulan Februari, kalau nggak salah tanggal 2 Februari. Tanggal 2 Februari, profit 3.500 pips kalau nggak salah. Betul. Segituan tuh. Total entah berapa puluh signal, hampir 30. 40 kayaknya. Nggak nyampe. Yang 40 ada gue tahu yang maksud lain lagi. Beda lagi yang itu. Itu lain lagi. Itu lain lagi. Itu rezeki MA. Ya. Disebut juga. Ada 2 hari yang disebut. Itu rezeki MA 200, gue tahu. Iya. Nah, si Gold Killer 20-an, hampir 30. Hari pertama tuh, profit 3.500 pips. Besoknya, loss. Langsung 3.800 pips. Itu yang kita maksud. Sampai suspend minus 4.000. Itu Betul. dia. Langsung temen gue bilang, untung gue nggak subscribe. Nah itu. Dari saya pun nggak berani promote, Pak. Ya, iya. Nggak usah dari teman bapak nanya bapak. Kita aja konsultan juga nggak berani. Ngeri juga. Gua kan sumbernya dari lu. Kalau gua kan sumbernya dari lu. Iya. Lu yang ngasih tahu ke gua, ngasih laporan. Ini orang, gua advice berkali-kali. Ini orang udah gua bina berkali-kali. Mau telepon-teleponan, mau chatting-chattingan. Tetep aja begini. Ya udah. Nggak berubah. Nggak salah dong. Akhirnya dari DP ngomong ke manajemen, udahlah yang satu ini jangan pernah kita promote. Iya. Yang gitu. Ya kan? Nah, mikir dari angle yang kayak gini, ini cuma baru satu nih sebut DP. Ya. Satu lagi gue sebut sih. Ada 2 yang sebut. Ada 2. Mikir kan dampaknya dari sisi investor. Ya kan, saat investor tiba-tiba, wih tertarik nih, baru masuk nih. Iya. Biar kata dibilang, ya tinggal diatur aja lotnya. Nggak segampang. Masalahnya kan kita nggak tahu ya, maksudnya kapan nih errornya nih. Apalagi si tadi, analisnya overnya kan. Bapak tadi bilang sendiri loh. Bulan Februari tanggal 2 profit 3.000. Betul. Dari profit. Siapa yang nggak mau subscribe? Sekarang gini deh, orang boleh ngomong, tinggal diatur aja lotnya. Bener kan? Orang pakai dana 100 juta sama 1M sama 10M beda loh. Iya. Sama-sama ngatur lotnya. Sama-sama loss 10% katakanlah. Satu bunyinya 10 juta. 10 juta. 1M. Satu bunyinya 100 juta, satu bunyinya 1M. Ya kan? 10%-nya udah ratusan juta. Orang mau sekaya apapun, hilang 1M dalam 2 hari. Ya 2 hari itu. Tetap aja dia bilang, nggak benar nih aplikasi lu. Ini resiko terlalu tinggi. Iya. Bener dong? Setuju sekali. Sekarang kita sama-sama mikir. Apa jadinya di saat para investor tiba-tiba mengatakan, nggak bener nih aplikasi TF nih. Iya. Terus berikutnya analis komplain lagi dong. Gimana sih TF nih? Bukannya cariin kita investor? Bukannya promosiin, bukannya edukasiin para investor? Gua ada baca komennya sih. Bener gak sih? Dari saya konsultan. Iya makanya. Nggak bisa, kita tuh nggak bisa hanya berpikir dari sisi analis doang, investor doang. Justru kita dari sisi TF, kita berpikir dari 3 sisi semua. Ini kita ekosistem. Kita udah mikirin circle-nya ini. Iya, ini satu. Ini udah sehat, udah jadi, ya jangan sampai rusak. Itu dia. Betul, karena kita ngomong, ya tadi lah contoh konkretnya, lo 10% setiap orang tuh beda-beda. Ya. Yang gitu 10% gitu besar apa kecil sih, biasa aja. Iya. Tapi orang yang pakai duit 1M sama yang pakai 10M, tetap akan ngerasa ini konyol kalau 2 hari hilang segini. Betul. Bukan 10%-nya hilang sebulan nih. Itu dia. Bukan Itu ngomong monthly loss nih, ngomong 2 hari. 2 hari. Dan ngerti nggak ini maksud di sini?
bad influence, pengaruh buruk yang dikasih ke analis-analis yang lain akhirnya. Iya. Kayak gitu. Analis yang baru mau lahir, baru mau lihat. Iya. Itu Jangankan yang baru lahir lah. Yang udah level elit, level master juga terpengaruh. Iya. Betul. Kan gara-gara Mechil ngomong kemarin, gue tarik datanya semua. Gue tarik, gue liatin perubahan-perubahan behaviornya. Oh, begini. Kita balik lihat Gold Killer. Dari sejak Gold Killer subscribernya masih top-topnya, Iya. sampai sekarang pernah nggak balik? Belum. Itu aja dulu. Belum recovery itu subsnya. Nggak bakal masih, pernah. masih berjuang itu. Nggak bakal Kalau dia pernah. masih begini mah. Iya. Ini satu hal yang kita udah warning sejak awal loh. Betul. Bahwa investor, antara investor sekedar kecewa ya karena loss Ya. gitu kan. Ah ya loss lah, kecewa. Masih Sama investor kapok. trauma. Trauma. Ini beda jauh. Ya. Betul. Kapok tuh nggak akan pernah balik. Ya. Bukan cuma nggak balik, temen-temennya pun dia nggak akan rekomendasiin. Betul. Dan teman-teman sih jangan lupa ya. Channel ini banyak loh. Iya kan? Pilihannya banyak. Opsinya banyak. Opsinya banyak. Bukan kita doang yang bakal diinget terus. Betul. Betul. Gitu loh. Apa kita sebut satu merek lagi? Boleh ya Pak. Jadiin pelajaran nih, kalau mungkin Gold Killer kalian udah pada lupa ya, agak lamaan soal itu. Ya. Itu kan tahun lalu di bulan Maret, bulan April kalau Yes. nggak salah. Awal-awal Iya tahun kan? itu. Saya sebut yang masih deket nih, Holy Grail. Ya. Oke lah, kalau mungkin nggak tahu profitnya dari berapa sampai berapa ya. Subscribernya dari 1000 sekian, Oh ya. anjlok langsung 50% lebih. Betul. Lebih. Dari top 2 dia. Lebih. Di Ya, bawahnya tadinya Udin. nomor 2 tertinggi Iya, kan? nomor 2 tertinggi di bawah Udin. Betul. Sekarang 500 nyampe gak ya? Enggak, udah nyampe. Nyampe, 500 masih nyampe. Tapi artinya ini sekian ratus orang Ya. yang kapok. Betul. Kalau ditotalin, udah sekian ribu orang berarti yang trauma. Iya. Kalau semakin banyak yang trauma sama aplikasi TF, siapa yang dirugiin? Betul. Kita berdua kan, sama kan? Analis iya, TF iya. Ya. Ini loh yang dimaksud bakar duit. Ya. Siapa yang mau bakar duit doang? Kan gitu. Kalau bakar duit doang, ini namanya jadinya kegiatan beramal. Ya. Itu Daripada kegiatan beramal, mending buka panti sosial, kan begitu? Iya, itu dia. Kita mah kalau kita ngomong ekosistem Pak, kita sebenarnya nggak butuh ribuan loh. Nah, Iya kan? Kita nggak perlu sampai ribuan analis. Iya, benar. itu pikiran ekstrim gue loh. Kemarin begitu Asun bilang, DM gue diserbu orang, akun IG sampai gue private katanya. Iyalah. Agak lucu aja. Gitu lagi, gini lagi orang gini lagi yang DM. Aduh, udahlah. Private aja. Gue jadi bacain komen-komen kan di YouTube kan. Gue bacain komen-komen di YouTube. Ada sedikit, gue berpikir ekstrim kayak lu. Jangan pikiran kita sama nih. Semoga sama, semoga enggak. Kira-kira sama apa enggak ya? Enggak, gue enggak tahu sama apa enggak. Gue mikir, ini capek-capek ngurusin ribuan analis nih. Ya kan, dibina susah banget. Ya. Kalau gue fokus sama 500 analis teratas doang, gue bikin income-nya jadi ratusan juta semua. Yang benar-benar mau kita bina loh ya. Ekosistemnya hidup juga kok. Iya, 500 analis. Kalau kita ngomong kombinasi jahitan juga itu banyak loh. Sangat banyak sih. Jangan Unlimited kan udah. 500. Kita pakai 300 sampai 500 pun pasti bisa. Pasti cukup, pasti 100 cukup. juga masih oke. Ngebina jauh lebih gampang. Iya. Iya, Income mereka besar beneran. Ekosistemnya jadi. jadi. Kayaknya lebih nggak sakit kepala tuh. Dan pasti kosnya nggak segede sekarang, Pak. Itu kalau kita pikir dari sisi Iya. bisnis. Kan gitu. Tapi kan kemarin juga di apa ya, guanya kekeh. Gue kekeh nih bahwa ini konsepnya satu lagi adalah belajar dibayar. Ya, belajar dibayar. Gimana pun saya nggak mau ngilangin konsep itu. Gimana pun juga, karena ini konsep satu-satunya di dunia, keren aja kan gitu ya. Iya sih. Bapak udah ngomongin udah tahun berapa? Udah lama kayaknya. Udah lama. Gue pernah ngucap selama nafas gue masih Oh iya, berhembus. benar. Nggak akan hilang nih program, kan gitu. Cuma kalau ngeselin banget sih gue hilangin juga sih. Bukan napas yang habis, sabar yang habis. Sabar ya habis. Enggak, tetap sih gue nggak mau hilangin konsepnya. Cuma kan, oke ya, kalau dari tadi kita ngomong dari sisi bisnis, dari sisi marketplace. Sekarang kita ngomong dari sisi edukasi. Ya. Dari sisi edukasi, oke lah ini terobosan konsep edukasi baru. Yo. Belajar dibayar, ya kan? Ya. Kalau saya analogiin, edukasi ini kan mirip-mirip sama sekolah, mirip-mirip sama orang kuliah. Ya, beasiswa ya, beasiswa. Beasiswa. Beasiswa.
Bener dong? Bahwa selama ngebangun portofolio, anggap aja beasiswa. Ya, Makanya semua serba gratis, dikasih uang saku, support, kita ajarin, uang sakunya gede lagi kalau dari kita mah. Bener ya? Pada akhirnya setelah lulus kuliah apa? Selesai cari kerja sendiri lah. Beasiswanya selesai nyari duit sendiri. Jangan udah selesai lulus kuliah, masih kita juga yang harus mikirin hidupnya kan gitu. Benar. Bukan orang tua kita kan. Bukan orang tua, ya kita edukasi. Iya kan, niat belajar dibayar, belajar nggak? Nah, belajarnya ini bukan seumur hidupnya belajar nih. Iya, kalau itu namanya nggak belajar. Kalau itu namanya cuma coba lagi, nggak Coba belajar. terus. Beda. Konsepnya belajar, dibayar. Ya. Konsepnya belajar menjadi analis profesional Ya. atau jadi trader profesional. Betul. Kan gitu. Betul. Kalau jadi trader aja, misalkan gini ya, kalian jadi trader atau kalian jadi investor, bayangin deh. Mau nggak pilih channel kalian sendiri? Itu lebih harusnya berani ya. itu lebih fair sih. Harusnya berani. Jangan giliran jadi investor, nggak mau, channel saya mah ngeri katanya. Ini sama kayak Koki, katanya jago masak. Iya. Tapi suruh icip makanan sendiri, nggak mau. Nggak berani ya. Makanya itu kan jadi aneh. Ya. Gitu Karena kan loh. tujuannya kan awal kan jadi trader kan Pak. Iya, Lepas dari analis kan tetap ujungnya jadi trader. Mereka bisa mandiri dari trading. bener. Tapi kalau di bagian ininya nggak benar dipajarin, bukan tujuannya bahwa suatu hari ini akan saya pakai sendiri. Ya. Jadi masa depan saya, jadi rencana hari tua saya gitu kan ya misalkan ya. Bahwa suatu saat nanti gue udah nggak mau ngapa-ngapain, ya inilah bekal yang gue punya nih, ilmunya semua nih, skillnya semua. Betul. Gue bisa trading dimanapun, kapanpun gitu kan. Iya. Udah forward test tanpa resiko itu udah. Tanpa resiko. Habitnya juga udah kebangun sebenarnya. Iya. Mental pelan-pelan dibangun. Itu dia. Itu baru sesuai tujuan kita. Ya. Tapi kalau tujuannya yang penting selama masih ada TF poinnya aja gue raup. Nah, lain Bahkan TF nih. Poinnya nggak mikir jadi modal. Itu Itu dia. dia. Iya kan. Udah pakai aja buat karya-harian hidup, nggak dijadiin modal. Ini yang dikhawatirin manajemen dan investor. Iya. Gitu kan. Betul. Jadi ya tahun lalu mungkin gue terlalu pala batu untuk dengerin. Terlalu baik ini. Ini terlalu baik makanya. Bukan terlalu baik sih. Selalu gue cuma mikirnya kan ilmu nggak boleh dibawa mati. Iya. Satu. Betul. Itu betul. Duit nggak dibawa mati. Benar. Gitu kan. Betul. Tapi harus ke orang yang tepat ternyata. Betul. Kita biayain yang mau belajar serius, Pak. Ya. Yang memberikan dampak baik buat ekosistem kita. Ya, lagi-lagi kita pikirin adalah ekosistem. Semua cuma mengacu sama ekosistem. Visi misinya ekosistem, visi misinya membirukan lautan forex. Bukan beramal. Yes. Jadi sekali lagi kita lurusin, ini akan dikaji. Gimana win-win solutionnya biar program belajar dibayarnya tetap berjalan, tapi sesuai kemauan kita. Ya. Betul. Gitu loh, bahwa udah jelas kok pilihan investor ke yang begitu-gitu aja tuh. Ya. Nah, gimana caranya bikin analis selalu ke arah situ? Tujuan kita memperbesar income mereka, tujuan DP ngubungin gold killer, Ya. biar income-nya semakin besar. Betul. Dia nggak ngulangin harapan saya, Betul. tapi tetap diulangin. Dianya berarti nggak mau dibina kan? Ya. Ya sudah, Ya. kan gitu. Clear ya, teman-teman ya. Jangan ada lagi yang DM Asun apalagi sampai ngomong yang enggak. Kalau ada yang, ini gue ngomong serius nih. Kalau ada yang nge-DM atau bahkan terlalu kurang ajar, kasih tahu ID-nya ke gue, langsung gue minta anak-anak cari account-nya, account analisnya, Ya. langsung blacklist. Itu gue serius bagian ini. Apalagi nge-post di sosial media ya, Pak ya? Emang ada? Ada. Sampai postingan saya juga ada yang komen. Ada itu, Pak. Langsung blacklist. Kalau itu, kenapa? Karena gue udah bilang, gue bukan dalam konten yang lain lah, gue selalu bilang, attitude nomor 1. Iya. Orang nggak punya attitude, itu gue paling benci. Jadi kalau nggak bisa nganggap kita sebagai sebuah tim, sebagai sebuah circle, sebagai sebuah family, nggak usah ada di sini.